Oke, halo Om. Enggak sih dikurangi. Ini. Ayo Om. Siapa yang masuk? Mari kita mulai ya, kita akan sama-sama berdoa dulu sebelum kita belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang bertahta di dalam surga, kami mau bersyukur dan berterima kasih karena kami masih diberi kesempatan untuk belajar daripada firman Tuhan. Tuhan, kami tidak bisa mengerti dan tidak bisa melakukan apapun juga Tuhan kalau Roh Kudus-Mu tidak bekerja di tengah-tengah kami. Oleh karena itu kami mohon Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan, dan baik kami yang mendengar atau kami menyampaikan, kami boleh mendapatkan berkat yang boleh mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersama-sama akan membaca ya dari Yohanes pasal 13. Ya. Tolong kita akan membaca sebagian-sebagian, dan tolong karena itu jangan ditutup ya. Yohanes pasal yang ke-13. Kita mau baca dulu ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama ya, Yohanes 13 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang Ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah jahat dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa Tuhan Yesus itu berada di dalam masa-masa
atau saat-saat di mana dia itu mau beralih daripada dunia ini dan kembali kepada Bapa. Seperti dikatakan di dalam ayat yang ketiga itu juga, bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah, ini berarti bahwa Tuhan Yesus pada masa ini berada di saat-saat di mana dia itu mau meninggalkan murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak akan hadir in person di tengah-tengah murid-muridnya. Jadi dia akan pergi dan murid-muridnya hanya akan tinggal sendiri. Nah, Tuhan Yesus itu kemudian karena dia mengasihi murid-muridnya itu, maka dikatakan di sini bahwa di dalam masa-masa sebelum dia itu kembali kepada Bapa, kalau kita baca Yohanes 13 seluruhnya, di sini Tuhan Yesus itu memberikan teladan, Tuhan Yesus itu menasehati, Tuhan Yesus menegur, Tuhan Yesus menghibur dan sebagainya. Nah, semua ini Tuhan Yesus itu lakukan supaya kalau saatnya dia itu sudah pergi kepada Bapa, para murid ini masih tetap bisa hidup berkenan di hati Tuhan karena dia sudah melihat apa yang Yesus lakukan. Nah, di dalam Yohanes pasal 13 ini kita akan melihat ternyata apa yang Yesus lakukan pada waktu itu, baik teladan ataupun pengajaran yang dia berikan, tidak selalu bisa diterima oleh murid-muridnya itu dengan baik. Dan bahkan dikatakan di sini bahwa apa yang Yesus lakukan itu menimbulkan banyak pertanyaan di dalam diri murid-muridnya. Nah, pada pagi hari ini saya mau melihat pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengenai apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupannya. Tapi bukan hanya pertanyaan yang muncul, tetapi kita mau belajar dari jawaban yang Tuhan Yesus berikan. Karena ternyata jawabannya Tuhan Yesus berikan itu adalah sangat perlu untuk kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kita mau melihat dulu pertanyaan yang pertama. Kita lihat Yohanes 13 ayat 6 sampai dengan yang 10. Coba kita lihat Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Kita baca bersama ya. Maka sampailah ia kepada Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang aku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak dapat bagian dalam Allah. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, dia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu semua, hanya tidak semua. Nah, pertanyaan yang pertama yang kita mau melihat, Petrus itu bertanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku, terus engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Pertanyaan ini timbul oleh karena pekerjaan mencuci kaki atau membasuh kaki ini adalah pekerjaan seorang hamba, pekerjaan seorang servant. Ini adalah satu tindakan atau satu pekerjaan yang tidak pernah akan dilakukan oleh seorang tuan atau seorang guru atau seorang atasan atau seorang bos. Jadi ini benar-benar adalah pekerjaan seorang hamba. Nah, Petrus sebagai seorang murid, dia merasa tidak layak untuk dicuci kakinya oleh Tuhan Yesus. Karena dia mengatakan Tuhan Yesus itu adalah guru dan Tuhannya. Karena itu dia bertanya, Tuhan, engkau membasuh kakiku? Lalu apa yang Yesus katakan? Apa yang aku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Jikalau aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Nah, di sini pelajaran yang pertama yang kita bisa dapatkan itu ialah bahwa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita adalah mengikuti teladan Dia, yaitu teladan mempunyai hati seorang hamba.
Seperti Tuhan Yesus yang adalah guru juga mau melayani sesamanya. Tapi kemudian di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, mungkin kita sudah mengikut teladan Yesus, mungkin kita sudah pernah mengalami, atau mungkin juga ada satu saat kita akan mengalami bahwa Tuhan melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita yang bisa membuat kita itu bertanya seperti Petrus. Mungkin kita akan bertanya, Tuhan, mengapa Engkau melakukan hal ini? Mengapa Engkau melakukan hal itu kepada saya? Nah, jawaban Tuhan Yesus di sini, dari sini kita bisa belajar bahwa kita tidak selalu dapat mengerti apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang harus kita imani dan satu hal yang harus kita percayai ialah bahwa apapun yang Tuhan izinkan atau apapun yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita ialah karena Tuhan ingin kita mendapat bagian di dalam Dia. Tuhan ingin kita mendapat bagian di dalam keselamatan Tuhan. Petrus, kemudian mungkin Petrus, enggak tahu Petrus mengerti atau tidak apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, tetapi Petrus itu kemudian mengatakan, Tuhan, jangan hanya kakiku, tapi juga kepala dan tanganku. Tapi Yesus itu menjawab, barang siapa sudah mandi, tidak perlu membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Saudara, waktu saya baca ini, saya jadi suka teringat waktu saya juga masih kecil. Kadang-kadang sore-sore hari itu kita sudah harus mandi, tapi kemudian main-main lagi dan sebagainya. Dan sudah itu kalau malam mau tidur, pasti mami saya itu akan bilang, cuci kaki dulu ya sebelum tidur. Ya, semua itu harus bersih sebelum naik ke tempat tidur. Nah, sebagai anak-anak Tuhan dan orang-orang percaya, kita juga sudah disucikan, kita sudah dibasuh, kita sudah dibersihkan oleh darah Kristus. Dan kita juga sudah mendapat bagian di dalam keselamatan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mau sampai di sini ya. Tuhan ingin kita tetap hidup kudus. Tuhan ingin kita hidup suci, hidup bersih di hadapannya. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan kita juga harus mencuci kaki kita. Ya, jadi di sini kita belajar bahwa sebagai pengikut Yesus, kita pertama-tama harus mempunyai hati seorang hamba. Dan di dalam kehidupan kita, Tuhan ingin kita terus menjaga kesucian, kekudusan hidup kita, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan apapun yang kita alami dalam hidup kita, mungkin kita tidak mengerti, tetapi kita harus beriman bahwa kalau Tuhan izinkan atau Tuhan lakukan dalam hidup kita adalah untuk kita mendapat bagian di dalam keselamatan Tuhan. Nah, kita mau melihat di dalam pertanyaan yang kedua. Kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-25. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-25. Kita baca sama-sama ya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Nah, ini pertanyaan daripada Yohanes karena didesak oleh Petrus untuk bertanya, Tuhan, siapakah orang itu? Nah, pertanyaan ini muncul kalau kita mulai baca di dalam ayat yang ke-21, pertanyaan ini muncul oleh karena di situ dikatakan dalam ayat 21, Tuhan Yesus dengan sangat terharu dan sedih mengatakan bahwa ada seorang dari antara kamu yang akan menyerahkan aku. Nah, para murid sama sekali tidak tahu dan tidak menduga bahwa di antara mereka itu ada yang berniat jahat. Kan itu adalah wajar kalau mereka itu bertanya siapa orangnya. Karena mereka sama sekali tidak menduga, tidak tahu siapa di antara mereka itu yang berbuat jahat. Nah, terhadap pertanyaan ini Yesus itu lalu menjawab, orang yang kepadanya ia akan memberikan roti yang telah dicelupkan. Dan Yesus selalu melakukan tindakan ini. Dia memberikan roti yang telah dicelupkan kepada Yudas dan berkata kepada Yudas, apa yang engkau ingin perbuat, perbuatlah segera. Itu bisa kita baca dalam ayat selanjutnya ya. Nah, jadi di sini kita lihat Tuhan
murid-murid itu bertanya siapakah orang itu, Yesus bilang dia akan berikan roti. Tetapi kita melihat sampai di sini pun para murid itu belum mengerti bahwa yang dimaksudkan dengan orang itu adalah Yudas. Karena di situ dikatakan mereka mengira dalam ayat yang ke-28 dan 29, mereka mengira bahwa Yesus itu menyuruh Yudas membeli sesuatu. Karena Yudas pada waktu itu adalah bendahara di dalam kelompok mereka. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa para murid itu tidak mengerti karena dia kepingin tahu siapa orang itu. Nah, para murid itu berpikir bahwa Yesus itu menyuruh Yudas itu untuk membeli sesuatu. Nah, di sini kita bisa melihat pelajaran yang bisa kita belajar di sini ialah Tuhan Yesus itu melihat jauh-jauh ke dalam hati kita. Para murid tidak tahu, tapi Tuhan Yesus tahu. Dia tahu betul apa yang ada di dalam hati kita. Dan dia tahu apa yang direncanakan oleh hati kita. Nah, permulaan dikatakan Yesus itu terus mengasihi kita. Nah, karena Yesus itu mengasihi kita, Yesus tahu apa yang ada di dalam hati kita. Yesus itu tidak akan tinggal diam. Yesus akan menegur, Yesus akan memperingatkan, Yesus akan memberitahukan kalau ada sesuatu yang tidak benar di dalam hati kita. Karena Yesus itu mengasihi kita. Dan Tuhan Yesus tidak hanya menegur, memperingatkan, tapi Tuhan Yesus itu juga memberi kesempatan untuk kita tidak melaksanakan rencana jahat ini. Nah, ini kita bisa lihat itu dalam diri Yudas. Tuhan Yesus itu sudah memberitahukan kepada para murid semuanya, ada yang menyerahkan aku. Tuhan Yesus sudah memberikan roti dan Yudas itu menerimanya. Semua ini merupakan teguran, kesempatan kalau Yudas mau, Yudas bisa kembali. Tapi Yudas itu tidak mau. Dan di sini kita belajar bahwa untuk mau bertobat dan membatalkan rencana jahat di dalam hati kita, itu sebetulnya adalah keputusan yang harus kita ambil. Kita mau mengambil keputusan untuk mendengar, menerima teguran Tuhan, atau kita tidak mau menerima teguran itu. Nah, di sini kita lihat Yudas itu ternyata dia mengambil keputusan untuk tidak membatalkan rencananya, tapi dia tetap mau melaksanakan rencananya yang jahat. Nah, tadi di dalam ayat yang kedua kita baca bahwa rencana jahat ini sebetulnya dibisikkan oleh iblis. Dikatakan iblis membisikkan rencana jahat ini di dalam hati Yudas. Dan tadi dikatakan setelah Yudas itu menerima roti yang telah dicelupkan, dikatakan iblis itu kemudian merasuk, atau Yudas itu kemudian dirasuk oleh iblis. Nah, di sini pelajaran di sini kita bisa belajar ialah bahwa dalam perjalanan hidup kita mengikut Tuhan Yesus, iblis itu juga akan selalu berusaha untuk menjatuhkan kita dengan menanamkan segala rencana jahatnya di dalam hati kita. Nah, di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa iblis itu memang tidak senang kalau melihat anak-anak Tuhan itu hidupnya terus setia mengikut Tuhan. Nah, tapi Yesus itu mengasihi kita dan Yesus akan terus menegur kita supaya iblis itu tidak sampai merasuk kita. Oleh karena itu, biarlah di sini kita belajar satu hal lagi, adalah kalau kita juga satu saat mendengar teguran Tuhan atau mendengar peringatan Tuhan, janganlah kita bersikap mengeraskan hati, tapi biarlah kita bersikap mengambil keputusan untuk mau mendengar teguran Tuhan dan bertobat. Dan dengan demikian iblis tidak akan bisa memasuki hati kita. Dan biarlah hati kita selalu mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga iblis itu tidak berkuasa atas kita. Nah, kemudian kita mau melihat pertanyaan yang ketiga dan yang keempat. Kita baca Yohanes 13 ayat yang ke-36 sampai 38. Yohanes 13 ayat 36 sampai 38. Simon Petrus sama-sama ya berkata pada Yesus,
Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak tahu mengikuti aku. Tapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kuberikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah mengingkar aku 3 kali. Petrus itu bertanya, Tuhan, kemana engkau pergi? Sebetulnya pertanyaan ini muncul oleh karena di dalam ayat yang ke-33 itu Tuhan Yesus mengatakan begini, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama dengan kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepadamu. Jadi Tuhan Yesus mengatakan dia akan pergi, tapi kamu tidak bisa ikut sekarang. Nah, ini menimbulkan pertanyaan sehingga Petrus mengatakan, Tuhan itu mau kemana sebetulnya? Nah, untuk mengerti jawaban yang Tuhan berikan, Tuhan Yesus itu kemudian mengatakan di dalam ayat yang ke-36 tadi, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Nah, untuk bisa mengerti jawaban Tuhan Yesus, kita harus melihat di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Coba kita lihat, kita baca Yohanes 14 ayat pertama sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi di sini dari Yohanes 14 ini kita tahu bahwa sebetulnya Yesus itu pergi menyediakan tempat bagi kita. Tuhan itu, Yesus itu pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagiku. Dan Tuhan Yesus jelas mengatakan bahwa sekarang kamu belum bisa mengikut aku, tetapi ada saatnya Tuhan itu akan datang dan Tuhan itu akan membawa kita bersama-sama dengan Dia. Nah, jadi inilah jawaban Tuhan Yesus terhadap Petrus. Tetapi Tuhan itu ingin ada sesuatu yang kita lakukan itu sambil menunggu, dan itu kita melihat dari jawaban Tuhan Yesus terhadap pertanyaan Petrus berikutnya. Petrus waktu Yesus mengatakan kemana aku pergi kamu tidak bisa ikut sekarang, Petrus itu dia merasa diri kuat, dia mungkin merasa diri bisa melakukan segala sesuatu. Dia mengatakan, Tuhan, kenapa aku tidak dapat mengikut engkau sekarang? Ya, aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jadi ini satu pernyataan bahwa kayaknya dia kuat, dia berani, ya. Apapun yang akan terjadi itu dia berani. Tapi Yesus itu mengatakan, nyawamu akan kuberikan bagiku, sesungguhnya sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Nah, jadi di sini saudara, Tuhan Yesus itu mau mengatakan bahwa di dalam perjalanan kita, hidup kita mengikut Tuhan, menanti sampai Tuhan itu datang kembali menjemput kita bersama-sama dengan Dia, Tuhan ingin jangan sampai kita menyombongkan diri kepada seperti Petrus. Jangan sampai kita merasa diri kita mampu atau kuat bertahan di dalam hidup ini, tapi yang Tuhan inginkan adalah kerendahan hati. Tuhan mengatakan sebelum ayam berkokok juga kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Ya, jadi hidup kita ini penuh dengan kelemahan, dan pelajaran yang Tuhan mau berikan di sini ialah janganlah kita bersikap sombong atau merasa sanggup atau berani. Karena semua keberanian, kekuatan kita itu tidak menjamin untuk kita sampai kepada Tuhan. Hanyalah kerendahan hati, ketaatan, dan kesetiaan mengikut Tuhan. Itu yang akan membawa kita menjemput Dia. Nah, inilah saudara yang saya bisa dapatkan kira-kira dari bagian Yohanes 13 ini, bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul, yang murid-murid itu tidak mengerti.
Tapi dari jawaban yang Tuhan Yesus itu berikan, kita sedikit ya bisa mendapat 3 hal yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama adalah seperti tadi dalam ayat bagian pertama, hidup dengan hati seorang hamba, hidup di dalam kebenaran, di dalam kesucian, dan beriman bahwa Tuhan berikan semua yang terbaik bagi kita. Dan kemudian yang Tuhan inginkan adalah mempunyai hati yang terbuka, hati yang mau mendengar dan menerima teguran Tuhan, dan hati yang mau berubah. Dan yang ketiga yang Tuhan inginkan, hidup di dalam kerendahan hati, ketaatan, dan kesetiaan sampai Tuhan menjemput kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh terus setia kepadamu, sehingga pada saat Engkau datang kembali menjemput kami, Engkau boleh mendapati kami setia, dan Engkau boleh mengatakan kepada kami, "Sabaslah hamba yang setia, masuklah dalam kerajaan Tuhan-Mu." Terima kasih Tuhan, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.